Assalamualaikum Bapak, ini 5 pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan inti 1, bagaimana penerapan keterampilan menyimak di sekolah? Anakan 1.1, jenis aktivitas menyimak apa yang paling sering dan paling efektif Bapak gunakan di kelas? Anakan 1.2, sejauh mana kurikulum Merdeka mengarahkan atau membatasi cara Bapak mengajarkan keterampilan menyimak? Anakan 1.3, seberapa sering dalam 1 minggu Bapak secara khusus mengajarkan dan melatih keterampilan menyimak? Anakan 1.4, pada level kelas mana tantangan mengajar menyimak paling terasa dan materi seperti apa yang paling sulit untuk disampaikan melalui kegiatan menyimak? Anakan 1.5, apakah Bapak pernah merancang atau memodifikasi aktivitas menyimak sendiri di luar yang ada di buku paket? Bisa diceritakan contohnya? Jenis aktivitas menyimak yang dilakukan di kelas lebih sering pada menyimak isi teks, karena sebelum memahami struktur dan ciri kebahasaan teks, biasanya siswa difokuskan dulu memahami isi teks. Misalnya pernah dilakukan misalnya menyimak cerita teks anekdot. Nah, setelah itu nanti siswa akan menganalisis isi dari cerita teks anekdot tersebut. Kemudian yang kedua, kurikulum memfasilitasi guru, artinya mengarahkan guru untuk mengasah keterampilan menyimak siswa. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan menyimak di buku paket Kemendikbud. Hanya saja yang tersedia di bagian menyimak itu menyimak teks tulis, ketika mendengarkan atau menonton itu tidak tersedia. Dan untuk pertanyaan ketiga, sekali seminggu selalu ada kegiatan menyimak yang dilakukan bersama siswa. Misalnya kegiatannya seperti siswa membaca teks secara bergantian, siswa lain menyimak isi teks yang dibaca oleh temannya tersebut. Dan untuk pertanyaan keempat, pada kelas 10 hal ini karena siswa kelas 10 tidak terbiasa dengan kegiatan menyimak teks yang panjang, jadi kendalanya fokus dan pemahaman mereka terhadap teks atau objek yang disimak itu sangat minim atau masih rendah. Dan untuk pertanyaan kelima, apakah Bapak pernah merancang atau memodifikasi aktivitas menyimak? Tentu saja pernah. Kadang kita sebagai guru perlu mencari media lain yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap teks yang dibahas. Hal ini karena beberapa buku tidak cukup untuk memberikan pemahaman kepada anak, jadi perlu dicari perlu dimodifikasi atau dicari yang lainnya. Misalnya pada belajar teks anekdot, setelah sudah menyimak teks yang ada di buku, biasanya saya akan memberikan sebuah video chat atau media atau anekdot yang bisa mereka analisis dari video tersebut. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Balik 5 pertanyaan yang kedua Bapak. Pertanyaan inti 2, apa saja hambatan dalam pengajaran keterampilan menyimak? Anakan 2.1, dari sisi kemampuan siswa, apa kendala utama? Anakan 2.2, selama kegiatan menyimak berlangsung, gangguan apa yang paling sering terjadi dari lingkungan sekitar? Anakan 2.3, dari segi fasilitas sekolah, apakah Bapak merasa sudah didukung dengan baik? Anakan 2.4, apakah Bapak merasa kesulitan untuk mencari bahan atau teks yang pas untuk latihan menyimak siswa? Anakan 2.5, kesulitan teknis apa yang Bapak alami saat mengevaluasi hasil menyimak siswa? Nah, untuk menjawab pertanyaan 2.1, dari hambatan dari sisi kemampuan siswa. Dari sisi kemampuan siswa, kendala utamanya memang terletak pada sulitnya siswa fokus pada kegiatan menyimak. Hal ini mungkin siswa sangat sulit fokus, mudah terganggu oleh teman, mudah terprovokasi oleh keadaan. Kemudian hambatan eksternalnya untuk pertanyaan nomor 2, hambatan yang terjadi di lingkungan sekitar saat kegiatan menyimak yaitu matinya lampu, misalnya atau sinyal. Hal ini sangat mengganggu karena sebagian besar kegiatan menyimak menggunakan proyektor ya. Kemudian pertanyaan 2.3, dari sarana, hambatan dari segi fasilitas tinggal sudah cukup mendukung karena sudah ada proyektor, sudah ada wifi, jadi saya rasa sudah cukup mendukung kegiatan menyimak. Namun hanya saja belum mempunyai labor bahasa yang sangat mungkin lebih baik untuk kegiatan menyimak. Ya, pertanyaan keempat 2.4, apakah Bapak merasa kesulitan mencari bahan? Tidak terlalu kesulitan hari ini karena banyak bahan atau teks yang bisa ditemukan di internet. Hari ini kalau guru mau belajar mencari materi itu sangat banyak di internet, tidak mengalami kesulitan. Ini kebanyakan 2.5, kesulitan apa yang Bapak Ibu alami saat mengevaluasi? Kesulitan yang dialami mungkin kesulitan dalam menilai siswa secara objektif. Hal ini karena siswa seringkali menjawab itu bersamaan atau berdiskusi dengan temannya walaupun itu tugas mandiri. Jadi biasanya yang menyimak itu tugas individu dulu, tetapi siswa kadang berusaha mencari jawaban yang sama dengan temannya. Jadi kita kesulitan apakah mereka ini memang sudah paham atau tidak karena masih bekerja sama. Jadi untuk agak sulit mengetahui kemampuan siswa masing-masing.
Terima kasih atas jawabannya Bapak. Berikut 5 pertanyaan yang terakhir Bapak. Pertanyaan inti 3, bagaimana penilaian keterampilan menyimak di sekolah? Anakan 3.1, dari berbagai teknik penilaian, tes pilihan ganda, uraian, lembaran kerja, penilaian kinerja atau proyek, mana yang paling sering Bapak gunakan dan apa pertimbangannya? Anak 3.2, aspek spesifik apa saja yang Bapak nilai dalam sebuah kegiatan menyimak? Anakan 3.3, apakah Bapak menggunakan rubrik penilaian yang tetap untuk menilai tugas menyimak? Jika ada, bisakah saya melihat contohnya? Anakan 3.4, seberapa besar soal penilaian menyimak yang Bapak buat merujuk pada materi dan latihan yang ada di modul atau buku paket? Apakah soalnya sama persis, dimodifikasi atau dibuat sendiri sepenuhnya? Anakan 3.5, setelah menilai, bentuk umpan balik seperti apa yang Bapak berikan kepada siswa untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan menyimak? Terima kasih atas jawabannya Bapak. Berikut 5 pertanyaan yang terakhir Bapak. Pertanyaan inti 3, bagaimana penilaian keterampilan menyimak di sekolah? Anakan 3.1, dari berbagai teknik penilaian, tes pilihan ganda, uraian, lembaran kerja, penilaian kinerja atau proyek, mana yang paling sering Bapak gunakan dan apa pertimbangannya? Anak 3.2, aspek spesifik apa saja yang Bapak nilai dalam sebuah kegiatan menyimak? Anakan 3.3, apakah Bapak menggunakan rubrik penilaian yang tetap untuk menilai tugas menyimak? Jika ada, bisakah saya melihat contohnya? Anakan 3.4, seberapa besar soal penilaian menyimak yang Bapak buat merujuk pada materi dan latihan yang ada di modul atau buku paket? Apakah soalnya sama persis, dimodifikasi atau dibuat sendiri sepenuhnya? Anakan 3.5, setelah menilai, bentuk umpan balik seperti apa yang Bapak berikan kepada siswa untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan menyimak? Selanjutnya pertanyaan 3, Anakan 3.1, berbagai teknik penilaian mana yang paling sering Bapak gunakan? Jadi dari berbagai teknik penilaian ini yang paling sering digunakan untuk kegiatan menyimak, yaitu misalnya uraian, lembaran kerja, dan penilaian proyek. Hal ini dipilih karena memang untuk menyimak itu butuh soal-soal yang analisis, artinya anak-anak itu berpikir menjawab soal yang atau hasil yang disimaknya tersebut. Jadi pertimbangan Bapak lebih efektif menggunakan soal uraian ini atau lembar kerja, mereka berkelompok menjawab hal-hal terkait dengan video yang disimak. Kemudian pertanyaan 3.2, apa spesifik penilaian yang Bapak nilai? Jadi biasanya untuk kegiatan menyimak itu bisa kemampuan menangkap ide pokok, kemudian urutan peristiwa itu untuk teks cerpen misalnya, kemudian juga ada menyimpulkan. Kemudian biasanya yang paling sering digunakan itu adalah menanggapi atau menangkap hasil isi dari teks atau video yang disimak. Kemudian apakah Bapak menggunakan rubrik penilaian atau panduan skor yang tetap untuk menilai tugas menyimak? Setiap kegiatan menyimak itu menggunakan ada panduan skor yang masing-masing. Berarti bukan panduan skor yang tetap, tetapi tergantung pada teks apa yang dipelajari. Jadi setiap menyimak itu memang ada KPD atau kemudian dilengkapi dengan panduan skor kegiatan hari itu. Jadi ada panduan skornya. Bisakah dilihat? Boleh, nanti jika sempat nanti Bapak kirimkan. Kemudian Anakan 3.4, seberapa besar soal penilaian menyimak yang Bapak buat merujuk pada materi latihan yang ada di modul atau buku paket? Apakah soalnya persis sama? Jadi untuk yang Pak ini soal menyimaknya biasanya pertama dulu memang menggunakan buku paket. Kemudian yang kedua saya akan menggunakan soal menyimak yang dibuat sendiri sebenarnya, agar memang kemampuan siswa itu untuk menyimak terasa. Jadi ada 2 penilaian, ada yang dipakai, ada yang dibuat sendiri. Untuk pertanyaan 3.5 selanjutnya, umpan balik yang diberikan biasanya mendiskusikan kembali hasil atau latihan yang telah ditulis oleh siswa, membahas jawaban yang mereka sajikan di lembar jawaban, dan memberikan pemahaman umpan balik yang sesuai pada siswa, sehingga kegiatan menyimak itu ada manfaatnya dan berdampak bagi siswa.